Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. dan salam multikultur. Perkenalkan, nama saya Aureliana Subegar Syarani dengan NIM 1312327 dan teman saya. Putri Anastasia dengan NIM 1312364. Perkenalkan, nama saya Selvi Putri Darmayanti dengan NIM 1312342 dengan teman saya. Amanda Budi Galista dengan NIM 131230259 Di sini kami akan mewawancarai dan memberikan pengertian. tentang lembaga negara menurut Hans Kelsen. Berikut adalah pengertian tentang lembaga negara menurut Hans Kelsen. Menurut pemikiran Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filsuf Austria, lembaga negara dapat dipahami dalam kerangka teori hukum murni atau Reinheitslehre yang dikembangkannya. Dalam pandangan Kelsen, negara adalah suatu sistem hukum yang berdaulat. Lembaga-lembaga negara merupakan bagian dari sistem hukum tersebut yang memiliki fungsi dan wewenang yang diatur dalam norma-norma hukum. Kelsen melihat lembaga negara sebagai personifikasi dari norma-norma hukum yang membentuk sistem hukum negara. Lembaga-lembaga ini tidak memiliki eksistensi di luar sistem hukum, melainkan hanya sebagai perwujudan dari norma-norma hukum itu sendiri. Selanjutnya, menurut Kelsen, pembagian kekuasaan negara ke dalam cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif bukanlah pembagian kekuasaan yang bersifat netral. Ketiga cabang kekuasaan tersebut pada dasarnya merupakan fungsi-fungsi hukum yang saling terkait dalam satu kesatuan sistem hukum negara. Kelsen juga menekankan pentingnya hierarki norma hukum dalam sistem hukum negara. Konstitusi sebagai norma hukum dasar menjadi landasan bagi pembentukan lembaga-lembaga negara dan pengaturan wewenang. Dengan demikian, dalam pandangan Kelsen, lembaga negara harus dipahami sebagai personifikasi dari norma-norma hukum yang membentuk sistem hukum negara secara keseluruhan, bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri. Halo semua, perkenalkan saya Aureliana Subegar Syarani. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu orang yang saya wawancari. Baik, dengan siapa? Dengan Aldo. Oke, Kak Aldo. Kak Aldo, saya ingin bertanya ya. Menurut kakak, apa yang kakak ketahui tentang lembaga negara? Kalau yang saya ketahui Kak, lembaga negara itu adalah lembaga pemerintahan yang dibentuk dari negara, oleh negara, dan untuk negara, untuk mencapai tujuan dari goals negara itu sendiri. Oke, kalau tadi kita udah bahas tentang lembaga negara, kita move ke sebuah nama nih Kak. Kakak pernah dengar nggak sih atau kayak asing nggak dengan nama Hans Kelsen sebelumnya? Kalau dari saya sendiri sih nggak tahu sih Kak, siapa itu Hans Kelsen? Oke, Hans Kelsen itu sendiri adalah sebuah ahli hukum atau filsuf dari negara Austria. Halo kakaknya, boleh berkenalan dulu? Siapa namanya? Nama saya Muafi. Oh iya, nama saya Tasya. Kak, di sini aku mau nanya soal lembaga negara nih. Yang kakaknya tahu soal lembaga negara itu apa? Lembaga negara saya juga kurang tahu sih. Saya paling tahunya cuma kayak DPR, presiden mungkin. Itu termasuk lembaga negara di Indonesia. Nah, lembaga negara itu Kak, itu tuh yang suatu organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Nah, kalau kita di Indonesia, lembaga negaranya itu ada Presiden Republik, MPR, DPR, MA, MK. Kalau kakaknya pernah dengar Majelis Agung, Majelis Kejaksaan. Oh iya. Nah, oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kakaknya tahu Hans Kelsen? Siapa itu Kak? Saya kurang tahu. Hans Kelsen itu ahli hukum Kak, dia itu filsuf dari Austria. Dan Hans Kelsen ini dia tuh punya pandangan sendiri terhadap lembaga negara yang tadi kita bahas. Nah, lembaga negara yang menurut dia itu tuh setiap individu, orang, ataupun lembaga itu disebut sebagai organ negara. Nah, yang fungsinya itu menciptakan norma sama menjalankan norma itu sekaligus. Itu kenapa lembaga negara itu penting untuk di setiap negara gitu Kak. Jadi kakaknya udah mulai ngerti atau kakaknya mungkin ada mau nanya balik? Lumayan. Makasih ya Kak, udah diganggu. Makasih banyak bantuannya. Iya. Saya lanjut ngopi ya. Demikianlah wawancara dan pengertian dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata maupun ucapan. Sekian atas pengertiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.